ini tidak panjang, tapi satu pasal, ya. Mazmur 117. Udah semua dapat? Ya. Kalau boleh, mana keluarga yang ada, saya silakan membaca di sini. Mana? Iya, silakan Pak. Mari. Baca Mazmur 117. Ada bawa kitab? Ibu mana ibu? Maitua. Oh, sibuk di dapur. Ya memang ada Marta juga. Ya, silakan. Sini, sini. Ini Mazmur 117. Semuanya 117 itu semua. Mazmur 117. Puji Tuhan hai segala bangsa. Puji Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Rupanya casnya juga kurang. Ya. Mari kita baca bersama supaya casnya kuat. Ya, sama-sama. Mazmur 117 mulai dari dia punya judul. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Itu baru casnya mantap. Ya. Baik, saya sangat senang ya bisa berjumpa dengan keluarga. Ada oma, ada opa. Opa itu ya? Oh, di depan ya. Ya karena terima tamu di opa di depan ya. Jadi ada tadi bapak yang baca sibuk di belakang. Memang seperti itu keadaan. Saya percaya walaupun cuacanya panas, kalau tidak panas bukan di kota Palu. Nah karena kita berada di bawah garis khatulistiwa, betul? Syukuri apa yang ada gitu. Ya kita bersyukur bersama dengan keluarga kita yang kita sangat kasih, yang kita sangat cintai karena Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat mencintai. Keluarga Sutendi Harimu, keluarga Harimu Domingus, keluarga Harimu Pananangan, dan tentu semua kita yang ada. Semua kita tanpa kecuali. Ketika pada siang hari ini walaupun teriknya sinar mentari tapi hati kita tetap suwejo, ya, suwejo. Kita percaya bahwa apa yang terjadi dialami oleh keluarga, pertama ya mensyukuri hari ulang tahun yang pertama anak kekasih kita, cucu kekasih Joel, ya. Kalau nama lengkapnya di sini yang ada ya pasti Joel Marvin, di sini juga disingkat A.H. Sutendi, tapi Antoni Harimu, aduh luar biasa itu. Jadi ya namanya cukup panjang ya, tapi mantap. Memang kalau dalam apa sekarang dibilang yang terpanjang-panjang cukup 2 nama itu. Pak nanti kalau apa di catatan sipil nanti setengah mati dia bikin. Tapi karena sudah terjadi apa mau kata boleh ya. Jadi karena apa yang sudah dicatat itu yang jadi ya dah. Nah oleh karena itu dengan sukacita di hari ulang tahun yang pertama ya. Kalau hari ulang tahunnya tanggal 16 ya, 16. Kalau sekarang tanggal 16, 17, 18, 19. Jadi 1 tahun 3 hari. Happy birthday ya buat anak kekasih, cucu kekasih kita. Joel, ya nama nabi ini, Joel ya. Ketika juga kita mensyukuri kasih Tuhan, Tuhan sudah menyatakan meterai keselamatan. Tuhan menumpangkan tangan melalui pelayanan sakramen baptisan kudus. Itu berarti bahwa syukur kita aturkan kehadirat Tuhan. Karena itu saya pilih Mazmur 117. Saya minta tolong tadi papanya Joel yang membacakan ya. Dan kita juga bersuara tadi membacakan. Kalau perhatikan di situ Mazmur 117 ya. Di sini kita jumpai ada respons umat yang di dalamnya
berupa pujian. Ya, ada pujian. Karena perbuatan Allah yang besar. Memang Bapak Ibu saudara keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, tujuan Allah itu adalah menyelamatkan umatnya. Ya itu, kita kan umatnya toh. Jadi sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru kita adalah umatnya. Luar biasa. Kita adalah umatnya. Kalau di sini umat perjanjian lama yang ada itulah Israel, ketika dia keluar dari perbudakan Mesir, sudah menjadikan mereka bangsa khusus, spesial, milik Allah. Milik Allah. Mari kita perhatikan di situ kalau kita baca Keluaran 19 ayat 4 sampai 6, nanti dibaca di rumah ya. Nanti kalau saya baca panjang nanti, ada yang belum tak isi cas itu ya. Kalau kami dua sudah tadi, jadi semangat. Jadi sebagaimana yang dikatakan, kalau kita lihat di sini tema yang ada di Mazmur ini, satu perikop walaupun 2 ayat, makanya saya pilih ini karena casnya tadi sudah mulai lobet. Jadi pujilah Tuhan hai segala bangsa, ya pujilah Tuhan hai segala bangsa. Jadi semua bangsa diharapkan supaya apa? Memuji Tuhan. Nah itu, memuji Tuhan. Kalau dikatakan pujilah Tuhan hai segala bangsa dalam kaitan dengan firman ini, berarti ketika kita sebagai umat yang hidup sekarang ini, kita hidup pasti tidak hidup sendirian, betul? Nah, keluarga kita juga di sini tidak sendirian, ada tetangga. Kalau bahasa utara Birman, kalau bahasa Ambon family. Ah, ini ada kitab ya Ambon ya ada. Jadi sebentar mungkin habis ibadah ada puji-pujian bahasa Ambon ya ada. Ambon. Ya, bahasa Ambon. Jadi itu kita lihat bahwa pujian dalam berbagai bahasa gitu. Ada bahasa Melayu Manadonya, ya ada bahasa segala macam. Kalau saya sebut nanti panjang bertanya. Jadi kita lihat bahwa inilah model bagaimana kita sebagai umat dipanggil menjadi umat yang mampu hidup bersatu, berbaur, ya dah. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, kita saling menghormati, kita saling menghargai, sehingga ibadah kita yang senantiasa kita lakukan khusyuk, hikmat. Nah, itu memang seperti itu ya. Lagi kalau orang Jawa ya, wong Jawa bila beribadah matur sekali itu ya kan? Saya pernah ke GKJW, ibadahnya luar biasa. Nah, di mana saja bisa. Bagaimana dalam kehidupan ini, bukan cuma di GKJW, di semua gereja yang ada ya diharapkan supaya ibadah kita itu memang berlangsung hikmat. Ya, bagaimana kita menghadap? Sedangkan menghadap gubernur saja, kalau kita menghadap Pak Gubernur, toh kalau kita tidak sopan, paling gubernur bilang, "Kia mengana?" Ya suka luar. Ya, apalagi kita menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Semestinya kita duduknya yang sopan, gitu. Itu. Kalau ada yang nggak duduk sopan, mulai sekarang sopan, gitu. Dan tidak duduk sopan. Ada yang suka kasih naik kaki dia apa? Itu tata krama kesopanan. Bagaimana kita mau menyatakan pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, segala suku bangsa. Kalau kita melihat di sini bahwa kasih setia Allah yang sudah ditunjukkan itu dibagi-bagikan kepada bangsa-bangsa lain, ya. Karena itu kita sebagai umat yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dikuduskan untuk menjadi kerajaan imamat dan bangsa yang kudus, kita harus senantiasa hidup bagaimana? Hidup dengan bangsa-bangsa lain secara berdampingan, bertetangga, ya berdampingan. Karena saudara yang paling dekat adalah tetangga kita. Seperti itu. Selanjutnya saya mau katakan di sini bahwa
kita sebagai kerajaan imaman, ya kita berfungsi dalam kehidupan ini. Bagaimana kita memperkenalkan dalam kehidupan kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sejati, ya. Allah yang sudah menyatakan diri. Dialah pencipta langit dan bumi yang ada. Sehingga dengan demikian semua bangsa tidak ada yang tidak, semua bangsa itu dalam kehidupan ini punya kesempatan bagaimana menyembah Allah itu, Allah yang sama milik semua bangsa, pencipta langit dan bumi, sampai pada suku-suku bangsa yang ada. Nah, ini berarti dalam kehidupan ini firman Tuhan ini punya makna yang luar biasa. Dan kaitan dengan itu, implikasi dari firman Tuhan ini kita perhatikan ketika Allah menyatakan kasih-Nya kepada segala bangsa dan segala bangsa itu supaya datang menyembah Dia, itu berarti dalam kehidupan ini kita selalu hidup sebagai umat kepunyaan Allah, selalu berbakti kepada Dia karena kita merasakan ada pertolongan Tuhan, ya. Pertolongan terbesar yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah, siapa yang ingat? Ada? Pertolongan Tuhan yang terbesar adalah tatkala Ia membebaskan kita dari dari belenggu. Kita dibelenggu oleh dosa, sehingga ketika kita menerima pertolongan terbesar yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup ini adalah tatkala Ia membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sudahkah kita mengangkat pujian atas keselamatan Kristus lewat kasih-Nya di hadapan kita sebagai umat, sebagai bangsa, sebagai jamaat, sebagai keluarga seraya memproklamasikan kasih-Nya yang hebat itu di antara segala bangsa yang ada di dunia ini. Tidak hanya tradisi, ya, tidak hanya kebiasaan saja, tapi kita percaya ketika kita hadir di sini, diajak oleh keluarga di sini untuk bersyukur, tidak hanya sekedar kebiasaan belaka. Ya, kalau biasa habis dibaptis ucap syukur, atau kalau ulang tahun ucap syukur. Bukan hanya seperti itu, tapi bagaimana dalam kehidupan ini memang itu terus kontinu terjadi dalam hidup ini. Ketika kita mengalami berbagai tantangan, pergumulan dalam hidup ini, tetap bersyukur. Karena itu jadilah Pak syukur, jadilah Bu syukur, jadilah Oma syukur, Opa syukur, pokoknya semua syukur, disyukuri semuanya. Seperti saya katakan tadi, syukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini. Karena itu kita sebagai umat yang percaya, kita mau hidup di dalam dan bersama Tuhan. Jadilah warga jemaat dan jadilah kita sebagai pelayan jemaat yang ada, supaya kita mengisi, menguatkan bagaimana kita terus menuju pada kesempurnaan hidup. Memang tidak ada yang sempurna, kesempurnaan itu adalah milik Tuhan, tapi kita diajak supaya bagaimana hidup menuju pada kesempurnaan, agar kita terus juga menyadari kita memiliki bagaimana dalam hidup ini keragaman, ya, dalam kehidupan berjemaat juga kita seperti tadi saya katakan, kita beragam, beraneka suku, tetapi kita bersatu hati dalam kepelbagaian. Tapi kita memiliki kesatuan, kita terus berusaha untuk terus memperoleh karunia yang Tuhan Allah tunjukkan buat kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Happy birthday ya buat anak cucu terkasih yang saya sebut namanya Joel, Marvel, Anthony, Harimu Sutendo, ya. Harimu. Oh ya, saya sebut ibu yang sebut namanya Harimu, ya. Ya, Harimu yang ada, ya, Anthony Harimu Sutendo. Tuhan akan terus menyatakan kasih dan kemurahan, ya, dalam kehidupan kita, sehingga kita serius walaupun kita
Saya terkadang ya ada ketawa seperti tadi, jadi seperti itu. Jadi yang pasti bahwa hidup kita selalu ada dalam proteksi providensia dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus. Semua katakan amin. Baik, kita sambut dengan syair lagu, dengan nyanyian yang ada. Tak ada yang mustahil ya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin